Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kita nggak bisa membiarkan Tetuarong menemukan kesalahan apapun. Dia kemungkinan walau masih terlihat sopan, komunikasi dengan orang lain sungguh sebuah seni rupa. Terus di sini mereka saling memandang. Luli berkata, "Tetuarong, aku mengundangmu saat ini karena aku memiliki misi penting untuk kehormatan keluarga." Oh, katakanlah Tuan Lu. Dalam hati Tetuarong, akhirnya sekarang kita akan ke topik utama. Tetuarong, apa kau ingin mempersembahkan kehormatan keluarga dan menjadi perwakilan eksternal Eternal Club? Perwakilan luar? Aku, keluarga Glory, memiliki pengaruh yang sangat besar di era ini. Ini menjadi alasan kami memilih Anda. Kami mempercayakan Anda sebagai perusahaan cangkang dengan atas nama Institut Penelitian, dan mempublikasikan kepada publik bahwa penelitian bertujuan untuk studi bioliform. BTW, perusahaan cangkang itu tidak memiliki operasi tertentu, tapi merupakan bisnis yang resmi, memiliki semua dokumen dan prosedur yang resmi. Nyonya Tu melanjutkan, semua keluarga Glory yang harus dilakukan adalah melakukan sebuah pertemuan khusus atau rahasia secara berkala, dan mempromosikan beberapa obat dan suplemen. Tegaskan bahwa obat-obatan ini bisa digunakan untuk menambah dan memperpanjang hidup. Tapi yang terpenting, beritahukan bahwa produk ini dibuat berdasarkan institut penelitian Anda. Lalu mereka semua diam sebentar. Lalu, baiklah, tapi ini merupakan kesempatan, dan sebuah kesempatan bisnis yang besar. Dari alasan kenapa Nyonya Tu dan Tuan Lu untuk meminta saya melakukan ini, izinkan aku menebak sesuatu. Saya rasa Anda ingin bantuan dari keluarga Glory untuk menarik pelanggan yang membutuhkan waktu, dan membawa mereka kepada Tuan Lu setelah saya selesai memeriksa dan mengevaluasi mereka. Itu benar. Hal ini akan menjadi tanggung jawab Anda sebagai perwakilan luar kami. Jadi bagaimana menurutmu? Terima kasih atas kepercayaan Tuan Lu kepada saya. Tapi untuk menjadi sebuah perwakilan, saya tidak lagi memiliki banyak energi seperti sewaktu saya masih muda. Jadi izinkanlah saya untuk memikirkannya. Nyatu merespon, Anda bukanlah satu-satunya kandidat untuk posisi ini. Alasan kenapa Tuan Lu sangat merekomendasikan Anda adalah karena sejarah dari keluarga Glory serta prestasi yang Anda miliki. Luli berkata, Tetuarong, izinkan saya meluruskannya. Saya berharap Anda bisa menerima posisi ini. Lagi pula, di antara semua anggota Eternal Club yang ada, saya membutuhkan seseorang yang bisa saya percaya. Tapi saya paham, hal ini bisa aja merepotkan bagi Tetuarong. Jadi saya tidak ingin merepotkan bagi Tetuarong. Guru Tu, tolong hubungi kandidat cadangan. Baik, Pak. Sepertinya saya sudah jadi pikun sekarang. Saya tidak menyangka ketulusan dari Tuan Lu. Jika Tuan Lu tidak keberatan, maka izinkanlah orang tua ini untuk mengambil posisi sebagai perwakilan luar. Keluarga Glory saya akan mencurahkan semuanya. Kalau begitu, saya rasa saya akan merepotkan Tetuarong di masa depan. Luli melanjutkan, itu aja yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tetuarong bisa kembali pulang dan beristirahat dulu, lalu tinggal menunggu arahan ke depannya dari klub. Tetuarong merespon, baiklah kalau begitu. Orang tua ini pamit undur diri, dan Tetuarong pun pergi. Aku mengira bahwa orang tua itu akan menerimanya dengan senang hati.
Siapa yang tidak menyangka dia ternyata bimbang. Tuan Rong tidak layak untuk dipanggil sebagai monster dunia bisnis jika dia menerimanya tanpa berpikir 2 kali. Dan tentu saja kita perlu mempertimbangkannya lagi. Apakah dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini atau bukan? Untuk sekarang, menjaga kerahasiaan klub adalah yang terpenting. Jika dia tidak bisa menjaga pemikiran yang tenang dan jernih terhadap hal yang tidak terduga, dia bisa membawa bencana bagi klub kita. Untuk seseorang seperti Tuan Rong yang menghabiskan waktu sepanjang hidupnya untuk pertimbangan besar, tentu saja dia tidak kekurangan wewenang untuk ini. Sama seperti bisnis, jika kau menerima sesuatu terlalu cepat, mungkin aja hal ini membuat rasa nyaman berkurang terhadap partner bisnis yang kau punya. Perlu melakukan sedikit hal negosiasi supaya kedua pihak dapat menunjukkan ketulusannya. Inilah jalur yang mengizinkan dia untuk memberikan kepada Anda sebagai posisi perwakilan luar tanpa perlu khawatir. Tentu saja jahe yang semakin tua akan semakin pedas rasanya. Maksudnya peribahasa yang mengatakan semakin tua akan semakin bijak gitu. Berpengalaman orang tersebut. Lalu berkata, maka apakah bisa kita sebut ini langkah menuju sukses? Ya Pak, oh iya, lanjut. Ada beberapa hal yang perlu Anda pikirkan tentang sebuah lokasi untuk base rahasia dari Eternal Club. Perlahan kita berkembang. Kita bisa aja berhadapan dengan banyak hal yang tersembunyi dan rahasia di antara permukaan bumi ini. Sebagian hal di bumi ini tersembunyi di balik ujung permukaan gunung. Selama klub kita berkembang, kita bisa aja memikat perhatian para organisasi rahasia ini. Itulah kenapa kita perlu sebuah base rahasia untuk mengadakan penelitian dan eksperimen kita tanpa diketahui mata dunia. Ini adalah hal yang perlu kita persiapkan secepatnya. Sebuah rahasia departemen kah? Sekarang kita pergi ke kota Qing. Salam Tuan Chou Han Chiang. Kami dari tim riset 126 dari divisi 0. Ini tanda pengenal kami, divisi 0. Kenapa kau mencariku? Kenapa kita tidak melakukan percakapan kecil yang menyenangkan? Baiklah, katakan padaku, apa yang membuat karakter besar seperti kalian datang ke rumahku yang kecil ini? Aku ingin kau tahu bahwa aku adalah warga negara yang taat hukum. Cukup aktingnya. Kami kemari bukan untuk membicarakan kesalahanmu. Ya ampun, Kak Chow. Bisnis Tuan Chou sepenuhnya bersih dan legal. Dalam hati cewek ini, kau dengarkan apa yang dia katakan? Dia adalah warga yang taat hukum. Aku perlu mengatakan, gak perlu bermain sebagai polisi baik, polisi jahat. Katakan padaku, untuk apa kalian kemari? Baiklah, kami kemari untuk mengambil kembali sesuatu darimu. Jelasnya, itu adalah sebuah kaset video. Sebuah kaset video. Itu adalah footage video dari di malam saat adikmu terhabisi. Dalam hati Ketua Chow, sial, bagaimana mereka mengetahuinya? Apa seorang membiarkan kucing keluar dari tas? Si polisi berkata, sekarang kau bisa batalkan aksinya. Aku tahu kau panik, iya kan, Tuan Chou Han Chiang? Jika kau bersikeras menyimpan itu dan menyembunyikannya dari kami, jangan salahkan kami jika seluruh keluargamu terkena imbasnya. Seseorang, cepat bawakan kaset video sekarang. Itu nggak berat, ya kan Tuan Chou? Chou Han Chiang berkata, aku sudah memberimu semua informasi yang terkait, tapi aku nggak punya petunjuk apa-apa tepat apa yang terjadi pada footage ini. Ini juga tidak ada hubungannya denganku lagi. Ingat itu, aku harap kalian dapat. Santai Tuan Chou, kami hanya berharap menemukan kebenaran. Seperti untuk hal kalian lakukan, kami tidak peduli. Dan dia pun pergi. Dalam hati Chou Han Chiang, masalah dengan Han Yang sebenarnya menarik perhatian dari divisi 0. Untungnya, aku tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kedua wanita itu sangat menakutkan. Mempertimbangkannya dari perspektif lain, itu bagus juga. Sekarang, aku nggak perlu mengambil aksi personal. Terima kasih kawanku tersayang dari divisi 0. Terus seorang polisi berkata nih, yang tadi kayaknya ya, melapor pada ketua, ini grup B. Ya benar, kami sudah memastikan itemnya. Chou Han Chiang menyerahkan itemnya segera setelah kami melibatkan keluarganya. Iya, kami dalam perjalanan kembali ke markas. Buktinya sudah terjamin. Kerja bagus. Sekarang kita hanya perlu saksi. Sebutkan nama, umur, dan profesimu. Chen Yuping, 45 tahun, petugas kebersihan. Xie Tahai, 40 tahun, seorang supir taksi. Dan ternyata mereka berdua dimasukkan ke ruang interogasi. Kami menemukan jumlah anonim dari 1,35 juta RMB deposit ke rekening bankmu beberapa bulan yang lalu. Bisakah kau memberitahu dari mana asal uang itu? Aku menandatangani sebuah kontrak. Tolong jangan paksa aku. Sebuah kontrak. Ruang 1, tanya Chen Yuping pertanyaan yang sama. Baik, Chen Yuping, bisakah tolong kau jelaskan pada kami? Dari mana kau mendapatkan jumlah besar uang dari mana? Aku nggak tahu apapun. Aku hanya ingin mendapatkan uang yang cukup untuk anakku untuk pertukaran pelajar. Petugas, tolong, aku sungguh nggak tahu apapun. Terus tiba-tiba, jebret, yang Cika berbohong padamu tentang sebuah pertukaran pelajar. Dia mengambil biaya partisipasi yang kau berikan padanya dan menghabiskannya untuk foya-foya. Dia tahu sendiri apa itu setimpal. Apa? Kai-kai berbohong pada aku. Kenapa? Untukmu bahkan aku rela menjual nyawaku. Kenapa? Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Sekarang kita harusnya masih di kantor polisi, di mana ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Seseorang berkata, selamat datang kembali ketua. Semua orang sudah menunggu di ruangan pertemuan. Terus nunggu, ketuanya berkata, salam untuk semuanya. Namaku Charleston Lin. Aku pemimpin yang bertanggung jawab tim investigasi insiden rahasia tingkat atas kali ini.
Charles saya gue panggilnya atau Lin. Walaupun semua orang telah di sini, salah satu dari kami, aku masih membutuhkan Anda untuk menandatangani NDA. NDA sebelum kami melanjutkan. Oh nih, NDA adalah Non-Disclosure Agreement. Oh, perjanjian tanpa pengungkapan. Jadi nggak boleh diceritain ke orang-orang lah. Insiden rahasia tingkat atas. Maksudku, Liu Tua, bukannya ini terlalu berlebihan? Charleston, aku tahu kau cukup mampu, tapi biar ku katakan padamu, aku sudah melalui laporan semua bukti poin untuk kasus pembunuhan normal itu. Itu hanyalah masalah waktu sampai kasus ini terpecahkan. Jadi kau pikir ini hanya masalah tanda kutip waktu? Aku memiliki rekaman yang dirahasiakan dari keamanan sebelumnya. Ini hanyalah rekaman yang tersedia di malam Chow Han yang terhabisi. Kamu hanya bisa mendapatkan itu karena kameranya sedang dalam pemeliharaan backup. Kita bisa bicara setelah menonton ini. Akhirnya kamera diputer, nyalain bekas CCTV-nya. Sekarang kita pergi ya ke Robert sekarang dan juga Nyonya Tu. Tuan, ini adalah beberapa poin yang sangat kurekomendasikan untuk Anda prioritaskan. Itu akan mustahil bagi Eternal Club segera muncul di publik. Aku mengerti. Terima kasih atas laporannya, Bu Kurutu. Tapi aku masih enggak. Tiba-tiba, Tuan, ini darurat. Kita mungkin dalam masalah besar. Ada jejak dari seseorang yang sedang menyelidiki kita. Apa? Iya, pihak lain menargetkan orang-orang yang menjual waktunya. Rekening mereka memiliki tanda sedang diperiksa. Itu pasti karena jumlah deposit yang didapatkan secara mencurigakan. Tapi yang terpenting adalah semua tersangka diinterogasi di waktu yang sama. Semua orang ini ditangkap secara terpisah dalam waktu 2 menit. Bagaimana orang-orang yang dibalik ini? Apa kau sudah menemukan tentang mereka? Itu juga yang kukhawatirkan. Orang-orang ini tidak memiliki catatan apapun. Itu seharusnya terenkripsi. Oh, itu seharusnya terenkripsi. Tahu lah ya kalian enkripsi. Ya pada dasarnya kurang lebih kayak kunci virtual. Jadi tapi setiap level enkripsi berlipat ganda sulit untuk ditembus. Kurang lebih seperti itu. Tuan, itu mungkin mereka. Dalam hati Luli. Jadi pada akhirnya hari ini tetap datang ya. Aku sungguh terlalu ceroboh sebelumnya. Pada awalnya aku gak pernah mengira harus menyembunyikan diriku. Lagi pula aku tidak lebih dari orang biasa yang tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi sekarang berbeda. Sekalinya aku tertangkap oleh organisasi rahasia manapun, tidak hanya semua informasiku yang dibersihkan, bahkan mungkin melibatkan pekerjaku. Tepat apa yang mereka cari tahu. Itu pasti karena insiden Chow Hanyang. Jadi kau dibalik itu benar. Walaupun itu berlawanan dengan aturanku, aku masih mengatur semuanya. Dan sekarang, akibatnya aku kembali untuk menggigit kita. Dalam hatinya tuh, tentu saja, jika itu adalah seseorang dengan kemampuan, menghabisi Hanyang bukan sebuah masalah sama sekali. Walaupun insiden ini sudah padam dari publik, tapi itu pasti menarik perhatian dari beberapa departemen resmi. Tapi kurasa ini mungkin sebuah kesempatan bagus untuk perkembangan kita. Bagaimana menurutmu, Tuan? Kita memiliki pemikiran yang sama. Apapun itu, para pejabat bukan sesuatu yang bisa kita hindari sepenuhnya. Apakah itu lab riset atau kantor kita, itu semua dalam yurisdiksi mereka. Jika kita ingin melanjutkan untuk pengembangan di sini, pada akhirnya kita akan mengandalkan para pejabat. Jadi, hanya ada satu cara, yaitu bekerja dengan pemerintah. Sebagai tindakan untuk mencegah mereka, bahkan jika kita tidak menggunakan itu, kami harus memakainya di tangan kita. Sekarang kita kembali nih ke pos polisinya. Di tempat meeting ya. Mereka memutar CCTV, rekaman CCTV dari malam itu. Di sini anjingnya tiba-tiba mokat tuh, dihabisi oleh si Peng Hao. Dan melihat itu, orang-orang kaget. Nah, itu semua rekamannya. Kami telah menemukan keberadaan spesial dan untuk sementara menetapkan dengan code name 00A atau 00A atau OOA. Intinya OOA atau 00A, gue gak tahu. Selanjutnya, kami memiliki cuplikan gambar 00A yang terlihat dalam rekaman dengan perlambatan kecepatan pemutaran hingga 10 kali. Dan 10 kali masih cepet banget. Apa itu? Apa yang terjadi itu? Ini adalah time atau waktu. Jadi maksudmu 00A bergerak dengan percepatan waktu? Apa benar-benar ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan itu? Mr. Wang, tolong perlambat rekamannya 64 kali. Tunggu, katanya maksimal 10 kali. Kenapa tiba-tiba maksimal 64 kali? Ya udahlah ya. Dilambatin 64 kali dan sedikit kelihatan tuh Peng Hao. Ya Tuhan, hal seperti itu benar-benar ada. Saat ini, kami telah mengetahui bahwa 00A telah melakukan kontak dengan beberapa orang. Dan tampaknya dia memiliki sifat pebisnis. Hipotesis kami, 00A memiliki kemampuan buy and sell time, yaitu jual dan beli waktu, dan mengontrol kecepatan waktu. Meskipun kami tidak mengetahui motifnya, perlu disebutkan bahwa 00A cukup murah hati. Mungkin karena dia menerima kompensasi yang cukup, subjek akhirnya bersedia membocorkan informasi tentang 00A. Tapi ada kemungkinan mereka menandatangani beberapa kontrak dengan kekuatan khusus juga. Meskipun kami nggak yakin bagaimana 00A menerima kemampuan yang di luar nalar seperti itu memang telah terjadi. Semua orang di sisi adalah spesialis top level pada profesi masing-masing.
Tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini adalah untuk meminta bantuan semua orang dalam membuat profil karakter untuk 00A dan memutuskan tindakan apa yang harus kita ambil untuk 00A. Saya perlu tahu efek apa yang diberikan 00A pada masyarakat kita saat ini. Apakah manfaatnya lebih besar daripada konsekuensinya, atau melakukan konsekuensinya lebih besar daripada manfaatnya juga. Jika perlu, menghapus keberadaannya dari muka bumi ini, menyingkirkannya. Saya tidak berpikir menyingkirkan 00A adalah tugas yang sulit, tapi jelas sekali tidak mungkin. Jelaskan, jika 00A benar-benar memiliki kemampuan buy and sell time, maka kemungkinan besar 00A juga mempunyai kemampuan untuk memberitahu sisa umur orang. Anda pastinya sudah memikirkan kemungkinan ini juga, iya kan? Dengan asumsi ini, jika sesuatu yang mengancam nyawa 00A muncul, bukankah 00A bisa cepat mengetahuinya? Selain itu, pelanggan 00A mungkin sedang berada di bawah pengawasan 00A. Sementara ini, saya tidak mengabaikan kemungkinan seperti itu. Ketika kami bertindak pada pelanggan 00A, tidak ada perlawanan juga. Baiklah, Chief Liu, bisakah Anda kembali memperlihatkan rekaman itu? Nah, berdasarkan asumsi kami sebelumnya dan melihat kembali keadaan orang ini, kesimpulannya adalah rekaman ini tidak diedit. Jika 00A berdiri di sini sekarang, Chief Liu, bisakah Anda dan pasukan khusus Anda menghabisi 00A? Itu akan menjadi pertempuran bidang waktu yang berbeda. Kami bahkan tidak akan bisa memukul 00A, apalagi menghabisinya. Baru-baru ini, seorang sarjana menyebutkan kemungkinan Ultra Accelerated Brain Activity, melibatkan menggunakan metode khusus untuk mempercepat refleks dan mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh indera manusia untuk mengirimkan ke otak, memungkinkan berada dalam level Ultra Accelerated. Jika kita bisa meningkatkan waktu respons otak kita, itu akan memperlambat waktu. Hal itu bisa juga dianggap untuk memperpanjang hidup seseorang. Dengan menciptakan kemampuan yang tidak terbayangkan untuk digunakan di bidang waktu yang lainnya, kemampuan 00A hanya seperti ide di dalam novel. Izinkan saya bertanya, apa yang membedakan peradaban tingkat tinggi dari yang lebih rendah? Apakah itu tingkat teknologi atau daya penghancurannya? Terlepas dari itu, entitas dengan kemampuan seperti ini memiliki kemampuan tanpa suara dan tanpa penglihatan, memusnahkan kita. Meskipun kami memiliki banyak senjata pemusnahan massal untuk 00A yang ada di bidang waktu puluhan atau ratusan kali lebih cepat dari kita sendiri, kita nggak berbeda dengan bebek duduk. Sampai taraf tertentu, bisa juga dikatakan kami tidak bisa melawan mereka. Hasilnya hanya akan menjadi pembantaian sepihak. Pembantaian sepihak. Jadi intinya semua orang tidak menjadi musuh dengan 00A. Itu benar, kecuali kalau kita bisa merebut kemampuan yang sama untuk menjaga kekuatan itu. Tujuan kita sekarang harus menenangkan pihak lain. Kita juga seharusnya menyelidiki tindakan 00A jika itu memungkinkan bahwa kita bisa merubahnya menjadi sekutu. Bukankah itu lebih baik daripada 00A menjadi musuh? Terus akhirnya meetingnya pun selesai. Orang yang kanan berkata, aku ingin transkrip tertulis dari detail pertemuan hari ini. Aku harus melapor kepada atasan. Terus tiba-tiba nih si ketua dapat notif atau telepon nih. Halo, kepada pertemuan. Ya, pertemuannya baru aja berakhir. Aku akan mengirimkan Anda salinan detail pertemuan. Tiba-tiba, apa? Kami diberhentikan dari penyelidikan. Apa maksudmu? Kasusnya diberikan kepada orang lain. Baik, mengerti. Kita sudah menghabiskan banyak usaha. Dan sekarang, kita harus memberikan semuanya kepada orang lain. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan sekarang kita balik ya ke Luli, Nyunyatu, dan juga ada lagi si Tang Caorui. Dia berkata, tentu saja, aku bisa menjamin itu. Baik. Jadi orang itu dari tim penyelidik rahasia. Tertua Tang sebenarnya familiar dengannya. Aku dengar itu adalah kenalan lama senior Tang. Sesuatu akan lebih mudah dengan senior Tang menjamin untuk kita. Walau demikian, Tetua Tang sudah mati di mata publik. Ini mungkin tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kau benar. Yang sedang kita bicarakan itu adalah sebuah organisasi rahasia top. Tang Caorui berkata, baiklah, maka aku akan membiarkanmu berbicara dengannya secara personal. Tuan, untukmu. Nyonya Tu berkata, Tuan, mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan orang itu datang terlalu mudah. Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, Nona Tu, aku bisa. Lalu ditelepon, halo, aku adalah Luli. Halo Tuan Luli, sebuah kehormatan bisa berbicara denganmu. Oh, aku tidak menyangka aku sudah seterkenal itu. Sepertinya aku sudah sedikit rendah hati juga baru-baru ini. Bahkan kau mengatakan kau sudah rendah hati baru-baru ini. Dalam hati Luli, sial, insiden dengan Chow Hanyang sungguh menarik perhatian mereka. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.